رسول ومأمول وصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة القرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله الأنبيان ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصلهم وفروعهم لأن الله تغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد 344. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Malik ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijja'a rajulun min bani Salamata faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da wafatihima qala na'am as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima. Masih berkaitan dengan kedua ibu bapak. Artinya adalah pada antara satu masa kami pada sisi Rasulullah SAW, kata Rabi'ah, maka tiba-tiba datang akan dia Rasulullah seorang laki-laki daripada Bani Salamah. Maka berkata ia si laki-laki, ya Rasulullah, adakah tinggal atasku daripada berbuat kebajikan akan dua ibu bapakku, sesuatu yang aku perbuat kebajikan akan keduanya dengan dia kemudian daripada mati keduanya itu, karena sudah meninggal ya Rasulullah kedua orang tuaku. Maka Nabi bersabda, bahkan ya, kata Rasulullah, yaitu pertama sembahyang atau mendoakan ketika beliau meninggal. Artinya jangan sampai kita kadang menyembahyangkan pada saat disembahyangkan kedua orang tua kita. Yang paling abdal kita jadi imam. Nah, itu paling abdal. Punya kada kawa juga, ya harus ikut di belakang imam. Karena imam dan makmum itu ada beda. Nah, bacaannya itu juga, cuma niatnya imaman, kan lah. Itu aja bedanya. Bacaannya sama. Jadi yang pertama Rasulullah menyembahyangkan atau mendoakan atas keduanya. Dan yang kedua mengucap istighfar, memintakan ampun. Memintakan ampun, istighfar bagi keduanya. Dan yang ketiga meluaskan janji keduanya. Nah, itu jadi ada turajan kita sambutan kalau pun ada berkaitan dengan utang piutang. Kalau ada dalam kehidupan sama sehidupnya ada perilaku dan ucapan di masyarakat, itu wajibnya ahli waris meminta halal dan minta ridha ketika kedua orang tua kita meninggal, kita ataupun orang lain yang kita wakilkan. Walaupun itu tidak pernah terjadi lah, bid'ah hasanah namanya. Dan keempat memuliakan kekasih keduanya, artinya sahabat-sahabat keduanya. Nah, itu di situ
Bagaimana caranya kita bisa mendatangkan teman-teman beliau? Maka kita adakan selamatan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kita undang jiran yang berkaitan dengan sahabat-sahabat beliau. Memang selamatan itu beda lah, tidak pernah dilakukan. Tapi ketika dilaksanakan mengundang sahabat-sahabat itu menjadi sunnah di dalamnya. Dan paling abdal pulang, hadiah yang diberikan itulah makanan. Makanan itu yang besar pahalanya, dan pahala makan itu, barang itu pada dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita menyerahkan duit. Kalau duit itu dihisab. Insya Allah hadisnya ada jekin sini. Kalau makanan sama pada halal lah awalnya nih, sama pada halal. Karena harta itu halal hisabun, haram iqabun. Kayak itu kalau Rasulullah sabda. Yang halal dihisab, dihitung, nang haram diazab. Hanya makanan yang ada dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak kita memberi makan, apalagi dalam rangka mahaul kuitan. Kalau kawa tuh nang nyaman benar makanannya, nang kita prediksi orang memakan berataan, ya kan? Nah itu. Karena kita kan sedang memberikan apa? Pertolongan kepada orang tua. Maka pertolongan kita itu yang ditunggu oleh orang-orang yang dikubur oleh mama bapak-bapak kita. Sedetik dan saat ditunggu pertolongan itu. Jadi kada ada khilaf kalau kedua anak itu memberikan dengan apapun caranya. Kada ada khilaf. Ini yang dianjurkan kepada anak laki-laki ahli waris. Kalau anak perempuan minta izin sama suaminya. Makanya kita laki-laki itu 2 bagian kalau lah. Jadi kita jangan bahiri. Bila ada mbah nak melaksanakan haulan apa, jangan bahiri. Udah sanak pibinian itu ada wajib, ada anu lagi. Kalau inya berbuat baik itu hebat ngarannya pibinian itu. Karena inya dikuasai oleh aturan suami. Harus minta izin dulu. Jadi kita sebagai laki-laki waris atau kadang diwaris tetap kewajiban kita untuk menolong pada orang tua. Dan ini perintah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu dalilnya. Allah menetapkan janganlah kita menyembah selain Allah. Artinya Allah bujur yang disembah, jangan yang lain. Jangan syirik ketika kita beribadat. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua janganlah kau berbuat baik terhadap kedua orang tua. Nah, itu perintah Allah. Makanya jangan kawa kita nih keselamatan sebulan sekali lah untuk abah dan mama jangan yang kawa. Menambah duit kau aja, menambah duit. Makanannya itu yang jadi ukuran, makanannya yang jadi ukuran. Dan meluaskan janji keduanya dan memuliakan kekasih keduanya dan menghubungkan kerabat yang tiada diperhubungkan melainkan dengan sebab keduanya itu. Nang jarang kita menemui kawan-kawan sidin atau sidin pernah pina kada sinkron misalnya, itu kita harus secepatnya lah menghubungkan secepatnya. Minta halal minta rada pada orang yang bersangkutan. Dia ahli waris tugasnya. Nah itu diantara yang disampaikan oleh Rasulullah ketika sahabat tadi bertanya, seorang laki-laki tadi. Nah ini sebagai contoh yang dicontohkan oleh sahabat lah kepada umat yang seperti kita ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna min abarril birra an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Artinya bahwasanya setengah daripada yang terlebih baik kebajikan itu yaitu bahwa menghubungkan seseorang laki-laki dengan berbuat kebajikan ia akan orang yang dikasihi oleh bapaknya. Nah, jadi artinya kita sebagai waris sungguh memperhatikan terhadap kawan-kawan sidin. Nah, ini maksud hadis nih. Itu termasuk kebajikan yang paling baik kalau kita selalu menghubungkan, mencintai
orang-orang yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Apalagi urusan dang sanak sidin, ya kah? Nah ini yang penting bener nih. Dang sanak sidin, asalnya lagi hidup pindah umpama nih lah ada sedikit-sedikit itu kita secepatnya anak kemanakan memerina sidin, nah itu. Lah. Dan lagi sabda Nabi SAW, birrul walidati alal waladi di'fani. Artinya berbuat kebajikan akan ibu-ibu atas anak itu 2 ganda. Yakni adalah hak ibu atas anak itu 2 ganda daripada hak bapak atas anak itu. Karena ibu itu sangat susah daripada bapak pada ketika beranaknya dan pada ketika menterbiahkan akan dia anak itu. Mulai dari kecil hingga besarnya. Barangkali ia ibu semalam-malam dan sehari-hari tiada tidur sebab mengawalkan anaknya itu. Nah, jadi makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa dulu berbuat baik? Kepada ibu lah. Sampai 3 kali, ibumu, baru bapakmu. Kan itu hadis kalau artinya sesuai. Karena ibu itu lebih berat dan lebih lapah bahasa kita, menggaduh kita mulai 9 bulan 9 hari dalam parut. Wajar banget kita. Makan doa Rabbik firli wali walidayya warhamatu. Maksudnya jangan sama ibu ketika kita memberikan rahmat. Banyaki ya Allah. Banyaki lagi. Jangan disamakan seperti dia menggaduh aku Allah harus banyaki lagi beri rahmat ke ibuku itu. Nah, itu maksudnya tuh. Quran itu lah. Banyaki lagi. Mun sama kada seimbang. Kalau sama kada seimbang. Kan artinya sebagaimana dia memelihara aku waktu kecil. Banyaki ya Allah. Banyaki lagi rahmatnya. Berikan ibu bapakku tuh. Karena kada sebanding kalau seperti Sidin memelihara aku waktu kecil sebanding. Tuh banyaki lagi. Karena Sidin lapah benar. Nah ini kita ingat di sinilah. Kayak apapun orang tua itu jahat nyawan kita. Menurut kita. Kada pernah jahat. Itu sebagai ujian jauh kita. Ini ada aja. Kalau rajin pindah kada mahiran nih ya kah. Jangan dianggap jahat. Itu ujian aja. Kita kada pernah merasakan sebagaimana Sidin merasakan menggaduh kita. Yalah. Dalam parut 9 bulan 9 hari. Pernah kita merasakan. Ini berat ujian kita. Mengkada sabar. Ya kah. Sidin kada mahirani. Kadang beri duit misalnya pina kada adil bagi harta, ini ujian yang berat kita. Hakikatnya kada pernah jahat dan kada pernah terbalas kita. Ya kan? 9 bulan 9 hari bayangkan. Bersimbak darah ketika melahirkan, kita pernah lah itu. Nah ini yang kita sulit menghadapi orang tua. Jadi jangan pernah kita merasa orang tua itu jahat kawan kita. Walaupun pada zahirnya jahat. Ya kan? Karena tidak akan terbalas. Itu cerita Uwais Al-Qarni kan ketika melaksanakan haji beliau. Lalu ditanya sama ibunya. Ibunya kan buta. Ibu Sidin. Apa yang kau doakan? Katanya waktu di menanyakan. Jadi ya Al-Qarni yang kau doakan mudah-mudahan pian menjadi ahlu surga. Untuk ikam kada beda untuk pian aja ulun doakan supaya pian ahli surga. Karena bila kuitan sudah senang, Allah pasti senang. Anaknya yang mendoakan. Nah itu. Andai kata 7 kali bulik kita bambin kuitan ke Makkah itu kada balas. Kada ada ukuran balasan tuh kada ada. Kuitan tuh kada ada ukuran balasan. Apalagi sekadar duit aja. Fasilitas saja kada ada. Jadi dang ianya kita kalau sudah meninggal ya kiriman kita nih. Kiriman kita jangan terus menerus. Kalau kawas setiap malam itu sembahyang sunat mutlak. Laksanakan 2 rakaat. Usalli sunatal mutlaqi raka'atainillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah sembahyang Allahumma inni salaitu bihaji shalah. Kalau doanya ij'al haji shalah ila abawai. Sampaikan, biar kada berniat sampai dah. Karena hakikat yang bekerja kita ini ada anggota mama dan ada anggota ibu di awak kita nih. Sudah
Ada bagian-bagiannya. Dan orang yang selalu ingat dengan kedua orang tua itu kada pernahnya sakit hidupnya. Nah, dalam artian hatinya diberi Allah, karena Allah tadi yang menyuruh Allah. Jadi Allah memberikan ketenangan iman, kekuatan iman kepada orang yang selalu mengingat kedua orang tua. Adapun segala hak anak itu, maka yaitu tersebut di dalam sabda Nabi SAW, min haqqil waladi alal walidi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismah. Artinya setengah daripada hak anak atas bapak itu bahwa membaikkan ia bapak akan adab anaknya itu, dan membaikkan ia bapak akan namanya. Jadi adab itu beda dengan akhlak lah. Adab itu cenderung kepada akidah hati. Karena hadis kudusi Allah, ya Rasulullah, apa? Addabi Rabbi, ya kah? Addaba Rabbi ahsana ta'dibi. Allah telah mendidik aku dengan sebaik-baik pendidik. Jadi Rasulullah itu sudah Allah yang langsung mendidik. Kada ada gurunya manusia, kada ada. Allah yang mendidik. Tapi kalau akhlak cenderung kepada anggota kita, merubah sikap perilaku yang zahir. Nah, jadi artinya anak ini penting dididik, makanya dididik dengan akidah. Itu maksudnya adab inilah. Makanya waktu lahir tuh diajankan, ya kah? Sebab di dalam arwah sudah berjanji. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini, kata Allah, Tuhan kamu, wahai roh-roh ini? Maka roh menjawab, qalu bala syahidna. Sudah berjanji bahwa Allah sebagai Tuhannya, dan roh-roh itu mengaku sebagai hamba. Sudah. Tapi ketika lahir itu berubah. Ketika lahir berubah. Karena keadaan dan kondisi dan lingkungan nomor ubah. Apa ayatnya tuh pada ingatlah. Nang ujungnya tuh gafilun. Nampak tak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ujungnya. Sudah lahir berubah. Ya kita tuh berubahnya apa? Bisa 10 tahun, 20 tahun kita karena kada paham akidah. Tindakan ekstrim kita terhadap syariat, melanggar hukum, ya kan? Dan makanya kita kadang-kadang sadar ketika 40 tahun sadar, ya kan? Menurut orang dari pesantren langsung mungkin aja cepat sadarlah. Ini kita rasakan. Kita ketika lahir tuh, apalagi jarang ke majelis taklim, lambat mana sadar. Itulah kita karena lingkungan tadi merubah kita. Nah, jadi adab ini ditanamkan, diajarkan oleh Rasulullah ketika sudah lahir selesai, makanya diajankan dengan ajan di telinga kanan dan diikamatkan di telinga kiri. Itu kalimat tauhid. Memperkenalkan Allah. Nah, orangnya kadang mendengar lagi, kadang melihat, kadang merasa. Itu Allah ampun urusan. Allah yang memasukkan ke dalam hatinya. Itu oleh Imam Ghazali dikatakan. Karena sebagai dasar melanjutkan perjanjian alastu bi rabbikum qalu bala tadi. Memang dasar keimanan kita sudah ada. Sudah ada. Itu semua anak-anak maupun anak orang kafir sama. Dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Jadi adab ini cenderung yaitu tadi masalah akidah hati, bicara hati. Makanya di sini dibawa dengan adab lah. Min haqqil waladi alal walidi ayyuhsina adabah wa yuhsina ismah. Kada dibawa dengan apa? Yuhsina akhlaqahu atau khuluqahu. Tapi dibawa dengan adab karena tadi dasar keimanan sudah
diletakkan, sudah diterima oleh roh-roh di dalam arwah itu dengan menjawab qalu bala syahidna. Jadi makanya kewajiban kita sebagai orang tua ya tadi mengarahkan ya kepada akidah tauhid. Kita kayak itu juga sama ya. Nah, Rasulullah mencontohkan mengajar tauhid itu kalimat la ilaha illallah selama 13 tahun. Karena tauhid merupakan pondasi dan asas daripada agama kita. Dan lagi sabda Nabi SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Artinya memberi rahmat Allah Ta'ala akan bapak yang menolong ia bapak akan anaknya atas berbuat kebajikan. Nah ini perlu kita sadari. Memang kita beratlah mendidik anaknya. Tapi bila tahu hadis ini nah, insya Allah kita gemar lah. Karena kita khawa berbuat baik anak itu karena rahmat Allah. Bukan karena kecerdasan kita. Bukan karena kekuatan kita. Lah, ini karena rahmat dan pertolongan Allah. Ini hadisnya. Kalau kita sudah merasa berhasil karena kekuatan kita, karena kecerdasan kita, kata syirik pulang kita. Makanya kita tuh minallah billah wa ilallah itu tuh aturannya lah. Minallah ilallah billah dulu karena kita ada perjalanan dulu. Mati itu kan ada perjalanan dulu, hidup dulu. Itu kalau minallah dari Allah kita billah perjalanan kita tuh billah selalu dengan pertolongan Allah. Sudah meninggal hanya ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita beraktivitas ini apalagi dalam ibadah kita harus merasa rasa ada ditolong Allah. Itu aturannya toh. Jangan rasa seorang. Setiap detik dan saat rasa ditolong Allah. Memang dasar kayak itu. Kayak apalagi kita kadang mungkir daripada itu. Karena kita ini la haula wala quwwata illa billahil azim. Nah ini tadi rahimallahu walidan. Allah beri rahmat seorang bapak yang dia selalu menolong akan anaknya berbuat baik. Jelas banget hadisnya. Artinya tiada menanggungkan ia akan anaknya, tiada menanggungkan ia bapak akan anaknya itu atas durhaka akan dia dengan sebab jahat perbuatan anak itu. Kalau sudah seperti itu kita menolong dan berniat untuk memperbaiki akhlaknya, apapun yang dilakukan anak sebagai ujian bagi kita kejahatannya tidak akan menanggung kita karena kita sudah memberikan pelajaran dan nasihat akidah kepada anak-anak kita. Jadi jangan khawatir kita. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu, ya kan? Nabi Nuh, ya Pak, anak dan istrinya kafir. Nabi Lut istrinya. Bahkan Nabi Nuh masih mengaras on Allah Taala, ya kan dalam Quran tuh. Ini anakku aja Nabi Nuh. Ada aja Allah Taala. Ini bukan anakmu. Ini karena anak amalun ghairu shalih. Dalam Al-Qur'an itu. Gawiannya kada bujur anak kamu. Sampai kayak itulah dalam Al-Qur'an dialognya. Artinya kalau sudah kita memberikan nasihat akidah, ini akidah dulu. Keimanan kepada Allah itu ditanamkan. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Untung kita ini kan beimbai-imbai aja fikih tauhid ya kah? Kada bakurinah tauhid. Ya kamu. Nah, anu aja sekaligus saja. Tauhid itu gunanya apa? Supaya kita menerima ujian itu agak sabar. Kawa sabar karena memahami. Awan af'al Allah, sifat Allah itu memahami. Mungkin kita kada paham, ya sudah. Bisa stres kita menghadapi cobaan. Karena kita yang kada paham itu ingin menuntaskan masalah dengan otak kita, dengan kecerdasan kita, itu masalahnya. Kada kawa. Semua apa yang terjadi adalah cobaan. Itu yang disebut dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un.
Setiap detik dan saat kita ini dicoba sama Allah. Cuma kita kada sadar bahwa itu cobaan dari Allah. Makanya kalimatnya dibawa dengan wa nabluukum, dibawa dengan kalimat nahnu. Cobaan Allah tuh bisa dari benda, dari manusia, dari keluarga. Kalau Allah langsung ya nang innalillah tuh wa inna ilaihi raji'un, Allah langsung tuh mencobanya. Tapi kalau misalnya sakit, cobaan dari anak atau kondisi kita kada nyaman, otak berpikir, itu terlibat manusia-manusia yang dikirim Allah mencoba kita. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan. Selalu kami coba kamu itu kata Allah, dengan kejahatan, dengan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, supaya ikam pinandu khair dan jahat itu dari aku kata Allah. Supaya kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Anbiya itulah. Jadi kadang-kadang kebetulan, kita ini kadang-kadang kebetulan secara akidah, secara tauhid. Semua sudah diatur oleh Allah. Sekian banyak cobaan, takdir kita. Memang takdir kita pasti menerima. Kalau memang ada takdir kita akan menerima dengan cobaan itu. Itu makna sifat 20 yang dimaksud kidam. Wujud kidam, baka mukhalafatul hadis qiyamun nafsi wahdaniyat. Itu kidam. Sifat Allah yang baru kidam itu kan kalau ditarik kepada zatnya, arti kidam tidak berpermulaan. Tapi kalau kita maksud kidam itu sedia, mananya bahwa Allah itu menyediakan seluruh kebutuhan hamba sebelum hamba dilahirkan. Nah, itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kebetulan kalau kita bekerja baik baru diupah, kadang itu sudah sekali aja Allah tuh mencipta ija aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup sekali. Coba prosesnya panjang. Itu tauhid, pemahaman tauhid seperti itu. Supaya kita jangan gelisah menghadapi kehidupan ini. Tidak terlepas dari cobaan dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita menghadapi anak tadi. Nah, nang banyak benar nih masalahnya kekanakan kita, ya kah? Apalagi sekarang ini. Kalau kebetulan nang pina bagus, jangan merasa bangga. Itu semuanya tadi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyah. Artinya samakan oleh kamu antara segala anak kamu itu dalam memberi akan dia anak itu. Keadilan di sini kan berarti bukan sama lah. Anak masih SD dengan anak yang kuliah. Tapi yang dimaksud sama akidah. Memberikan pemahaman akidah. Sama. Mulai lagi halus itu diajarkan Al-Quran, sama itu. Tapi kalau dari segi materi memang kada kawa sama, ya kada. Kalau sama kada adil. Nang masih lahir 100, nang sudah kuliah 100 ya sama lah. Nah, sama di sini maksudnya akidah. Jangan beda memberikan pelajaran terhadap anak yang baru lahir. Diakikahi sama diakikahi. Sunnahnya kayak tolak. Nang berduit nih. Nukar sepeda motor kawa anak kada takikahi badannya. Kan aneh tuh. Jadi kita yang paling penting orang Islam dan beriman nih, apa yang disuruh Rasulullah di dalam rumah tangga itu yang diutamakan. Karena itu yang menjadi nilai ibadah. Nah akan menyelamatkan kita. Nang mubah-mubah na lain itu belum tentu lagi. Sampai kah? Jadi pemberian harus sama, yang dikehendaki pemberian atau pendidikan yang sama masalah akidah. Adapun materi atau duit itu tergantung kita aja matur lah. Nah inilah yang kita baca pada malam hari ini tentang bagaimana kita berbuat baik terhadap pada orang tua. Apalagi kalau sudah kedua orang tua itu sudah meninggal, maka kita jangan putus-putusnya setiap detik dan saat kita selalu mengingat kedua orang tua dengan hadiah-hadiah bacaan maupun selamatan dan sebagainya.
Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan apa yang kita baca ini sisa-sisa umur kita. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Musa. Ya kana